Pasar tradisional ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Banjar. Puluhan perahu nampak berkumpul memulai aktivitas menjual, membeli, atau menukarkan hasil buminya. Rasa optimis dan semangat masyarakat terpancar dan berbaur, menyiratkan inilah wujud kebersamaan. Pasar tradisional, urat nadi ekonomi rakyat. Selain kerbau jantan, anak kerbau menjadi satu-satunya harapan para peternak untuk meningkatkan pendapatan. Anak kerbau atau gudel selama berada di atas kalang hanya mengkonsumsi air susu dari induknya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan baru mulai belajar memakan rumput setelah berumur 1 bulan. Pada dasarnya, gudel dapat berenang setelah berumur kurang lebih 1 minggu. Akan tetapi sebagian besar peternak baru akan melepas gudel bergabung dengan kelompoknya setelah berumur kurang lebih 1 bulan. Dikarenakan pada saat ini kondisi gudel dianggap kuat untuk berenang dan mulai belajar makan. Jauhnya jarak desa Alalak Padang dengan pusat pemerintahan Kabupaten Banjar menjadi salah satu kendala jarangnya kunjungan dokter hewan di desa ini. Bagaimanapun juga diperlukan inisiatif masyarakat setempat untuk memberikan informasi mengenai kondisi ternak kerbau rawa kepada Dinas Peternakan dan Perkebunan agar bisa segera ditangani manakala ada kasus, misalnya kerbau terserang penyakit. Karena saya lihat ada beberapa kejadian kematian pada anak kerbau yang itu tentunya sangat merugikan bagi peternak, karena yang dinanti-nanti untuk peternakan kerbau ini yang Bapak pelihara ini adalah anak. Hal yang paling penting adalah memberikan obat cacing pada saat dia hendak kawin, proses kawin. Jadi pemberian obat cacing ini bisa diberikan selama untuk pencegahan kira-kira 3 bulan sekali. Jadi untuk tablet bolus sebesar ini Bapak bisa kasih untuk ukuran yang tidak terlalu besar, bisa dikasihkan 1 tablet seperti ini, 1 bolus namanya. Kalau kecil tinggal disesuaikan, misalnya dia habis baru umur lepas sapih itu bisa dikasih separuh sampai seperempat sampai separuh ya. Jadi disesuaikan dengan besar kecilnya berat tubuh dari kerbau. Kalau umur 2 tahun tuh bisa 1 habis langsung? Bisa 1, bisa sampai 2 bahkan kalau dia ukurannya besar. Kemudian sebaiknya itu diberikan rutin untuk pencegahan paling tidak 3 bulan sekali. Dengan memberikan pemberian obat cacing ini, maka makanan yang dimakan dia akan lebih tercerna lebih baik, lebih efektif, lebih bisa dimanfaatkan oleh tubuh yang tadinya harusnya untuk perkembangan. Karena ada cacingan, maka nutrisi yang masuk yang memanfaatkan adalah cacingnya, bukan tubuh kerbaunya. Kemudian pemberian obat semprot seperti ini untuk parasit yang kita lihat ada banyak di kandang itu, baik itu kutu, caplak gitu, bisa diberikan obat semprotan seperti ini. Untuk 1 bungkus ini bisa dipakai untuk 7 semprotan untuk semprotan solo itu, 7 tangki itu, dikira-kira aja. Ini beratnya 30 gram, jadi bisa dibagi 7. Kemudian saya bawakan juga obat untuk luka. Jadi kalau Bapak punya ada kerbau yang luka atau dia habis melahirkan, terutama pada tali pusar. Tali pusar itu saya lihat ada yang kematian yang kemarin, saya lihat yang ada ternak kerbau yang mati itu ada salah satu yang kena namanya ompalitis. Ompalitis itu radang tali pusar. Jadi kalau dia habis melahirkan, sebaiknya ini nanti saya tinggal ada beberapa, disemprotkan aja di tali pusatnya itu supaya tidak ada infeksi. Prinsipnya ini untuk mengobati semua luka yang terjadi di ternak kerbau gitu. Umpamanya manusia ada luka apa bisa itu dipakai?
Bisa juga Pak, cuma sebaiknya ini kan pemanfaatnya untuk hewan gitu. Jadi digunakanlah untuk hewan. Nanti yang pakai manusia buat manusia sendiri. Ya, kemudian pada saat penandaan, biasanya bapak umur berapa dikasih tanda itu? Mungkin umur 1 minggu. Nah, pada saat dilakukan penandaan itu sebaiknya habis dilakukan penandaan itu disemprot pakai ini biar tidak infeksi. Soalnya kalau nanti dihinggapi lalat bertelur, nanti akan terjadi perlukaan yang menyebabkan banyak lalat, ulat yang membusuk itu. Kemudian ini juga saya bawakan obat untuk menyemprot kandang untuk suci hama, jadi untuk menghilangi kuman-kuman, baik bakteri atau virus yang berada di sekitar kandang ini. Jadi bisa dimanfaatkan misalnya seminggu sekali gitu. Jadi bisa dilakukan secara rutin biar menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan pada ternak kerbau, bapak-bapak sekalian. Itu berapa tangki, Pak? Kalau nanti bisa mau dipakai untuk satu semprotan yang namanya solo itu bisa dipakai 3 sampai 5 bisa dipakai tutupnya ini. Oh, 5 tutup itu 1 tangki. Iya. 3 lah paling banyak. Iya, 3 sampai 5 tidak apa-apa. Dan yang ingin saya tekankan bahwa sebaiknya bapak-bapak sekalian membuat sistem beternak kerbau itu menjadi benar-benar sesuatu usaha yang tidak dilakukan setengah-setengah. Jadi saya lihat memang karakteristik kalang di kita ini berbeda dengan di daerah Amuntai sana. Jadi kekhasan di tempat bapak ini adalah membuat kandangnya dengan meninggikan tanah. Gitu. Itu ada sisi positifnya. Jadi bapak-bapak mungkin lain waktu kalau misalnya punya ada dana dan kemungkinan kalau misalnya bisa kita usulkan di pemerintah, nanti kita bisa usulkan untuk melakukan penembokan seperti ini. Dan terutama ini saya lihat bagus sekali. Jadi seperti yang di belakang kita ini ada lahan yang tersisa. Jadi bisa dimanfaatkan untuk penanaman rumput, terutama rumput-rumput yang unggul ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kerbau yang sedang melahirkan gitu. Jadi pada saat dia melahirkan, bapak-bapak sekalian tidak jauh cari rumputnya. Jadi bisa dimanfaatkan di sekitar kandang. Jadi bisa dipakai. Kemudian rumputnya Pak yang seperti itu lah Pak. Yang ada daunnya itu. Oh, bisa seperti itu, tetapi kita akan usahakan nanti untuk memberikan contoh untuk bibit rumput unggul supaya rumputnya rumput potong. Jadi kalau rumput seperti itu dipotong tidak banyak hasilnya. Kalau rumput yang potong itu dia tegak lurus, jadi bisa banyak hasilnya. Bapak mungkin bisa arit kira-kira 2 meter persegi sudah bisa untuk mencukupi induk sama anaknya. Jadi dia jumlahnya banyak gitu. Yang perlu pian-pian perhatikan bahwa untuk ternak kerbau yang baru melahirkan sebaiknya masa pelepasannya itu setelah dia benar-benar usia sapi. Jadi usia sapi itu mungkin sekitar 5-6 bulan lah, itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi memang itu membuat pekerjaan tersendiri bagi, tapi kalau sudah ada rumput yang tersedia gitu kan meringankan, atau paling tidak 1-2 bulan sebelum usia sapi, yang penting dia sudah bisa kemungkinan beradaptasi dengan baik seperti itu. Banyaknya manfaat dari budidaya ternak kerbau rawa ini layaknya dapat menggugah masyarakat untuk terus melestarikannya. Mengingat jumlah populasinya yang kian menurun setiap tahunnya. Apabila kerbau rawa terus dilestarikan, maka perannya terhadap ekologi lingkungan semakin besar, terutama dalam sumbangsihnya melalui produksi pupuk kandang demi pemenuhan kebutuhan unsur-unsur hara bagi tanaman. Di samping itu memang diperlukan sentuhan inovasi khusus untuk membantu peternak kerbau rawa agar pemanfaatan pupuk bisa multifungsi. Selain itu, keterkaitan dengan ketersediaan pakan diperlukan inovasi pakan agar di saat kemarau peternak mempunyai persediaan cukup, utamanya memenuhi kebutuhan nutrisi kerbau yang baru bunting. Dengan pakan yang cukup, kerbau tak lagi meliar masuk dalam kebun-kebun sawit di sekitar rawa. Berbicara mengenai kerbau rawa, ini merupakan salah satu kekayaan fauna sekaligus juga potensi peternakan di Kabupaten Banjar. Ke depan saya ingin kerbau rawa ini
saya ingin kerbau rawa ini yang istimewa ini menjadi salah satu ikon di Kabupaten Banjar, sehingga menambah keunggulan pada potensi lokal, baik di bidang peternakan maupun sebagai salah satu objek pariwisata khususnya dan penelitian mengenai kerbau rawa. Jika perlu, Kabupaten Banjar mampu menjadi pemasok nasional daging kerbau. Untuk itu saya mengajak kepada kalangan universitas, kalangan perguruan tinggi yang berkecimpung di bidang peternakan ikut peduli dalam mengembangkan kerbau ini. Dengan demikian, keberadaan kerbau ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di Kecamatan Titrapuri dan Kabupaten Banjar pada umumnya. Allah ini akan membawa salah satu, jadi berbicara kerbau rawa ini bukan hanya berada di Hulu Sungai Utara, tetapi di Kabupaten Banjar sebenarnya ada, dan populasinya cukup banyak. Kerbau rawa di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, saat ini menjadi salah satu magnet potensi daerah. Di bidang pariwisata, kerbau rawa bisa menjadi daya tarik tersendiri, apalagi wisata khusus pendidikan. Anda yang hobi fotografi pasti akan tertantang dengan spot-spot foto di lahan rawa yang unik dengan objek kerbau rawa yang berenang di sepanjang rawa. Dengan melestarikan kerbau rawa, pembangunan Desa Alalak Padang semakin berkembang. Perekonomian masyarakat semakin meningkat.